Nah, coba dengerin baik-baik ya. Hanya ada dua jenis orang yang nggak pernah mengalami emosi menyakitkan. Coba bayangin sebentar deh. Kita hidup di zaman yang kayaknya menuntut kita buat selalu ngeluarin getaran positif, senyum terus, dan buang jauh-jauh rasa sedih. Tapi kutipan yang cukup menohok ini justru bakal mematahkan ilusi itu. Kira-kira, siapa sih dua jenis orang yang dimaksud ini? Jawabannya, psikopat dan orang mati. Ya, Anda nggak salah dengar. Agak ekstrim sih memang, tapi poin krusialnya justru di situ. Ngerasain sakit, sedih, atau cemas, itu sebenarnya adalah bagian yang sangat normal dan esensial banget dari pengalaman kita sebagai manusia. Jadi kalau Anda lagi ngerasa sakit atau sedih, itu artinya sistem emosi Anda berfungsi dengan baik. Artinya, Anda hidup. Halo semuanya, selamat datang. Wah, saya antusias banget bisa nemenin Anda lagi hari ini. Dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah wawasan luar biasa dari pakar kebahagiaan Tal Ben-Shahar. Kita bakal bongkar sains di balik kesejahteraan mental dan nemuin kerangka berpikir yang beneran bisa ngubah cara kita ngadepin tantangan hidup sehari-hari. Dan semuanya bermula dari satu paradoks ini. Gimana kalau ternyata usaha keras kita buat ngejar kebahagiaan itu justru adalah hal yang bikin kita ngerasa nggak bahagia? Nah loh, ini bakal jadi semacam jangkar buat perjalanan penemuan yang bakal kita mulai sekarang. Mari kita lihat kenapa insting kita soal kebahagiaan itu sering banget meleset. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos kebahagiaan. Faktanya tuh begini, hidup yang bahagia itu bukan berarti kita harus ngerasa bahagia setiap detik. Tal Ben-Shahar nekenin banget kalau belajar nerima atau bahkan merangkul emosi yang gak enak itu justru fondasi utama dari studi kebahagiaan. Kesedihan itu bukan kebalikan dari kebahagiaan ya, mereka itu satu paket. Kalau kita nolak rasa sakit, itu sama aja kita menolak realitas. Lanjut ke bagian 2, ketahanan versus anti-fragility. Kita pasti udah familiar banget sama yang namanya ketahanan 1.0 atau resilience kan? Dikasih tekanan kita bertahan, terus balik lagi ke kondisi semula, ibarat karet gelang. Tapi ada level yang lebih tinggi lagi nih, namanya anti-fragility atau ketahanan 2.0. Ini tuh sebuah sistem di mana pas kita dikasih tekanan, kita nggak cuma balik normal tapi malah tumbuh jadi jauh lebih besar dan lebih kuat. Coba deh bayangin pas kita lagi nge-gym. Waktu kita angkat beban, kita kan lagi ngasih tekanan nih ke sistem otot kita. Otot kita nggak cuma balik ke ukuran aslinya kan? Mereka merespons tekanan itu dan tumbuh jadi lebih kuat. Nah, tubuh kita ini pada dasarnya adalah sistem yang anti-fragile. Sekarang, mari kita lihat gimana konsep nge-gym tadi berlaku buat psikologi kita. Di satu sisi, kalau ada trauma yang luar biasa berat, pikiran kita bisa hancur atau mengalami PTSD. Tapi di sisi lain, ada yang namanya PTG atau pertumbuhan pasca trauma. Disinilah stres atau trauma itu bertindak persis kayak beban berat di tempat gym tadi. Dia memaksa psikologi kita buat tumbuh, beradaptasi, dan jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tantangan utamanya sekarang buat sains kebahagiaan adalah nemuin kondisi seperti apa sih yang bisa memicu pertumbuhan ini? Masuk ke bagian 3, paradoks kebahagiaan. Penelitian dari Iris Moss ngungkapin satu fakta yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Orang-orang yang bangun pagi terus secara sadar ngomong ke diri sendiri, kebahagiaan itu penting banget buat gue harus ngejar itu hari ini juga. Faktanya, mereka ini malah punya kecenderungan lebih tinggi buat depresi. Jadi, menilai dan ngejar kebahagiaan secara terang-terangan itu seringkali malah jadi problematis. Terus gimana dong solusinya kalau kita bahkan nggak boleh ngejar hal itu secara langsung? Jawabannya ada di analogi visual yang cantik banget ini. Ngejar kebahagiaan secara langsung itu ibarat kita nekat natap matahari secara langsung. Silau, bikin sakit, dan pastinya malah ngerusak mata kita kan? Tapi ada yang namanya pengejaran tidak langsung. Ibaratnya, kita mecah cahaya matahari itu jadi elemen-elemen penyusunnya, supaya kita bisa ngelihat indahnya pelangi. Dengan ngelihat pelangi, kita tetap bisa menikmati sinar matahari, tapi dengan cara yang nggak langsung dan pastinya aman. Nah, pertanyaannya sekarang, apa aja sih warna pelangi dari kebahagiaan manusia itu? Nah, ini ngebawa kita ke bagian 4, model Spire. Spire ini adalah singkatan dari 5 elemen dasar kita, spiritual, fisik, intelektual, relasional, dan emosional. Ingat ya, ini bukan sekedar daftar teori abstrak doang. Ini adalah 5 tuas yang kalau kita tarik, bakal ngebangkitin sistem anti-fragile di dalam diri kita buat tumbuh dari stres. Yuk, kita bedah satu-satu dengan cepat biar kebayang seberapa powerful kelima elemen ini. Kita mulai dari spiritual. Perlu dicatat nih, ini nggak melulu soal agama ya. Ini sepenuhnya tentang gimana kita nemuin makna dan tujuan dari apa yang kita lakuin sehari-hari. Percaya deh, ketika Anda bangun pagi dengan tujuan yang jelas, Anda bakal jadi individu yang jauh lebih tangguh. Punya alasan atau kenapa kita ngelakuin sesuatu, itu bikin kita lebih siap ngelewatin berbagai rintangan, alih-alih gampang tumbang gitu aja. Lanjut ke kesejahteraan fisik.
Ada satu data statistik yang lumayan bikin kaget. Lebih dari setengah pekerja di Amerika Serikat itu ternyata nggak ngambil jatah cuti liburan mereka. Dan tebak, dari yang ngambil cuti pun, banyak yang diam-diam masih ngecek email kerjaan. Poin pentingnya di sini adalah stres itu sendiri sebenarnya bukan pembunuh diam-diam kita. Justru, kurangnya recovery atau pemulihan lah yang bahaya banget. Sama persis kayak di gym tadi. Kalau Anda nggak ngasih waktu buat otot istirahat, yang ada bukan tambah kuat, tapi malah cedera kan? Elemen yang ketiga itu kesejahteraan intelektual. Kuncinya berakar kuat pada rasa ingin tahu kita. Udah banyak banget riset yang ngebuktiin kalau orang yang terus-terusan nanya dan benar-benar engage sama hal di sekitarnya, entah itu baca buku, nikmatin karya seni, atau sekedar mengamati alam, mereka ini nggak cuma jauh lebih bahagia, tapi secara harfiah umurnya juga lebih panjang loh. Pikiran yang aktif itu benar-benar pikiran yang tangguh. Nah, ini dia wawasan yang mungkin paling penting dari semuanya. Kalau Anda cuma bisa ingat satu hal dari pembahasan kita hari ini, tolong ingat yang satu ini. Hubungan sosial adalah prediktor nomor satu buat kebahagiaan. Waktu yang berkualitas bareng orang-orang yang peduli sama kita itu benar-benar kondisi paling absolut dan ideal yang kita butuhin. Buat mastiin kalau tekanan hidup itu bakal ngasilin pertumbuhan pasca trauma, bukan kehancuran. Intinya, manusia butuh manusia lain buat bisa jadi anti-fragile. Elemen terakhir dari pelangi kita adalah kesejahteraan emosional. Tadi di awal kita udah bahas kan betapa pentingnya merangkul rasa sakit. Tapi jangan lupa, kita juga harus secara aktif memupuk emosi positif. Filsuf Cicero pernah ngerangkum ini dengan sempurna. Rasa syukur adalah ibu dari segala kebajikan. Waktu kita ngeluangin sedikit aja waktu buat benar-benar menghargai hal-hal baik yang kita punya, secara nggak sadar kita lagi melipat gandakan hal baik itu di pikiran kita sendiri. Rasa syukur itu benar-benar ngerubah apa yang kita miliki jadi terasa cukup. Dan akhirnya kita sampai di bagian 5, perjalanan seumur hidup. Pemahaman yang satu ini harusnya bisa ngelepasin beban ekspektasi yang selama ini ada di pundak Anda. Dengerin baik-baik, kebahagiaan itu berada di sebuah kontinuum atau spektrum. Nggak ada tuh satu titik magis di mana Anda tiba-tiba berubah dari orang yang suram jadi bahagia selamanya. Itu cuma fantasi. Kebahagiaan adalah kesejahteraan menyeluruh yang terus berjalan. Benar-benar perjalanan seumur hidup. Kalau kita udah sadar akan hal ini, kita bisa mulai ngelepasin ekspektasi yang nggak masuk akal tadi dan belajar merayakan progres-progres kecil kita. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan kuat buat Anda bawa pulang. Kita emang harus realistis, nggak semua hal di dunia ini terjadi untuk alasan yang baik. Tragedi dan rasa sakit itu nyata banget. Tapi, dengan ngebangun elemen-elemen SPIRI tadi, kita sebenarnya punya kekuatan buat memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi, waktu badai kehidupan berikutnya datang menerjang, gimana cara Anda bakal pakai tekanan itu buat tumbuh jadi versi diri Anda yang jauh lebih kuat dan anti-fragile? Terima kasih banget udah nemenin saya di analisis kali ini. Semoga wawasannya berguna dan bisa memberdayakan perjalanan Anda ke depannya.